Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kiara Salsabila Arif dari 10 MIPA 2, absen 26, ingin menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singosari. Sedikit pendahuluan, Kerajaan Singosari ialah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok yang berlokasi di Kutaraja dan berpusat di Tumapel. Asal-usul dari Ken Arok sendiri tidak jelas. Menurut para ahli sejarah, ayahnya seorang pejabat tinggi Kerajaan Singosari, dibuktikan dengan wawasan berpikir, strategi, dan ambisi tinggi. Kemampuan yang jarang dimiliki oleh petani biasa. Dan menurut kitab Pararaton, Ken Arok adalah anak petani dari desa di sebelah timur Gunung Kawi. Sejarah Kerajaan Singosari. Berdirinya Kerajaan Singosari diawali di sebuah desa yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi, tepatnya di hulu Sungai Berantas. Wilayah tersebut sekarang termasuk daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Awal mulanya, datang pendeta dari Kediri untuk meminta bantuan dari Ken Arok karena perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Kertajaya. Ken Arok menerima dengan senang hati, kemudian memberontak ke Kerajaan Kediri di daerah Ganter, dan peristiwa itu disebut peristiwa Ganter. Ken Arok berhasil menguasai daerah dari kekuasaan Kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya tahun 1222 Masehi dan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel yang kemudian disebut Kerajaan Singosari. Pusat kerajaan dipindahkan di bagian timur di sebelah Gunung Arjuna. Kehidupan politik Kerajaan Singosari. Sebelum menjadi raja, Ken Arok itu berkedudukan sebagai Akuwu Bupati di Tumapel, menggantikan Tunggul Ametung yang telah dibunuh olehnya dengan alasan karena ia tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kemudian ia berkeinginan melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri yang diperintah oleh Raja Kertajaya, dan Kediri pun kalah. Ken Arok kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Kutaraja serta mengambil gelar rajanya sebagai Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurba Wabumi. Dialah pendiri dinasti Rajasa atau Girindra Wangsa. Raja-raja Kerajaan Singosari berdasarkan kitab Pararaton sebagai berikut. Raja pertama, Ken Arok, tahun 1222 sampai 1227 Masehi, pendiri Kerajaan Singosari sekaligus raja pertama. Setelah Ken Arok menjadi raja pertama Kerajaan Singosari, itu menyebabkan munculnya dinasti baru yaitu Rajasa. Kemudian sekitar tahun 1227 Masehi, ia dibunuh oleh pembunuh suruhan Anusapati. Anusapati sendiri merupakan anak tiri dari Raja Ken Arok. Raja kedua itu adalah Anusapati tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Dibunuhnya Ken Arok oleh Anusapati, kemudian tahta Raja Kerajaan Singosari dapat beralih kepadanya. Saat ia memimpin, Kerajaan Singosari tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Kemudian kematian raja pertama itu Ken Arok diketahui oleh Tohjaya, anak kandung Ken Arok. Tohjaya membunuh Anusapati menggunakan keris empu gandring. Keris ini ditusukkan kepada Anusapati sampai wafat. Raja ketiga, Tohjaya, tahun 1248 Masehi. Dibunuhnya Anusapati oleh Tohjaya, kekuasaan Kerajaan Singosari pun kemudian berada di tangannya. Akan tetapi, kekuasaan dari Tohjaya itu tidak berlangsung lama. Karena aksi balas dendam masih berlanjut, Tohjaya dibunuh oleh anak dari Anusapati, yaitu Ranggawuni. Dengan bantuan anak buahnya, Ranggawuni berhasil merebut kekuasaan Kerajaan Singosari. Raja keempat Ranggawuni atau Wisnuwardana, tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Singosari sedikit demi sedikit mengalami perkembangan ditandai ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singosari. Kemudian tahun 1254, Ranggawuni menyerahkan kekuasaan kekerajaan Singosari kepada anaknya bernama Kertanegara.
ia menjadi raja muda. Lalu sekitar tahun 1268 Ranggabwana meninggal dunia. Raja kelima yaitu Kertanegara tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara merupakan raja kerajaan Singosari yang terbesar dan terakhir. Kebesaran Kertanegara ini dibuktikan dengan cita-citanya untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Agar dapat mewujudkan itu, Raja Kertanegara mengganti beberapa pejabat kerajaan Singosari yang sudah tua dan digantikan dengan pejabat baru. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan Singosari. Dalam bidang sosial, dalam kehidupan masyarakat kerajaan Singosari mengalami pasang surut. Pada masa Ken Arok, kehidupan sosial sangat terjamin. Selanjutnya, pada masa Raja Anusapati, masyarakat Singosari kehidupannya mulai terabaikan karena raja mementingkan hobinya yaitu sabung ayam ketimbang mengurusi kemakmuran rakyatnya. Lalu pada masa Wisnuwardana menjadi raja kerajaan Singosari, keadaan sosial masyarakat kerajaan Singosari semakin membaik, kemakmuran rakyat semakin dirasakan, serta dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dan itu Raja Kertanegara melakukan pembangunan dengan kerja keras dan tanpa henti. Dalam bidang ekonomi, berdasarkan analisis bahwa pusat kerajaan Singosari itu berada di sekitar lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah, sehingga menyebabkan Raja Kertanegara memperluas wilayah terutama tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan. Kehidupan budaya kerajaan Singosari. Peninggalan kebudayaan kerajaan Singosari itu antara lain 1. Candi. Ada Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singosari. 2. Patung. Patung Kededes sebagai Dewi Prajna Paramita sebagai lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Amogapasa. Dan 3 itu ada kitab Pararaton, itu isinya itu dapat mengetahui mengenai asal-usul dari raja pertama kerajaan Singosari yakni Ken Arok. Lalu ada kitab Negara Kertagama. Kitab ini merupakan karangan Empu Prapanca yang isinya menjelaskan tentang raja-raja kerajaan Majapahit dan kerajaan Majapahit itu sendiri. Dan 4 ada Arca Dwarapala. Sekian penjelasan saya tentang sejarah kerajaan Singosari. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.